Pesta Kesenian Bali akan segera berlangsung dan ribuan karya kesenian Bali ditampilkan dalam pesta kesenian yang berlangsung selama 1 bulan. Salah satu kesenian yang mendapat perhatian masyarakat adalah parade Gong Kebiar. Ya, Gong Kebiar adalah produk kebudayaan Bali modern yang muncul di akhir abad ke-20. Berikut sejarah Gong Kebiar dalam Bali Story. Gong Kebiar adalah sebuah gamelan barungan baru. Gong memiliki arti sebuah instrumen pukul yang bentuknya bundar yang terbuat dari kuningan. Kebiar bermakna cepat, tiba-tiba, dan keras. Sesuai dengan nama yang diberikan, gamelan ini menghasilkan musik-musik keras yang dinamis. Gamelan ini biasanya digunakan untuk mengiringi tari-tarian atau memainkan tabuh yang instrumental pada pertunjukan kesenian Bali. Gamelan Gong Kebiar adalah perpaduan antara gamelan gender wayang, gong gede, dan pelegongan. Alunan musik maupun pola pukulan instrumen Gong Kebiar ada kalanya terasa gender wayang yang lincah, gong gede yang kokoh, atau pelegongan yang melodis. Pola gegineman gender wayang, pola kegambangan, dan pola keklenyongan gong gede muncul dalam berbagai tabuh Gong Kebiar. Gamelan baru Pelok Pancanada ini awalnya merupakan pengembangan dari gamelan gong gede. Gong gede adalah sebuah orkes agung gaya kuno yang sangat diperlukan pada hari-hari besar atau upacara di pura. Gamelan gong gede merupakan gamelan yang paling lengkap di Bali, yaitu dengan menggunakan instrumen yang dimainkan sekitar 60 orang. Dalam perkembangan gamelan Gong Kebiar, ada beberapa instrumen gamelan gong gede yang dihilangkan, dikurangi, atau diubah bentuknya. Di antara sekian banyak instrumen yang sangat menonjol mengalami perubahan adalah instrumen gang sejongkok. Dalam gong gede instrumen ini menggunakan 5 buah nada, sedangkan pada Gong Kebiar sekarang berubah menjadi 10 nada. Selain itu, peranan trompong dalam Gong Kebiar juga dikurangi. Bahkan, pada tabu-tabu tertentu tidak dipakai sama sekali. Perubahan dari gamelan gong gede menjadi gamelan Gong Kebiar belum diketahui secara pasti. Mantan Bupati Buleleng, Anak Agung Gede Gusti Jelantik, kepada Cullen McPhee pada tahun 1937 menyebutkan gamelan Kebiar pertama kali didengar di kalangan masyarakat umum pada bulan Desember tahun 1915. Saat itu tokoh gamelan di Bali Utara menyelenggarakan kompetisi gamelan Kebiar di Jagaraga Buleleng. Informasi lain menyebutkan Gong Kebiar muncul pertama kali di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng. Kehadiran gamelan Gong Kebiar yang sangat ekspresif dan dinamis mendapat sambutan hangat sebagian besar masyarakat Bali sehingga cepat berkembang ke berbagai daerah di Bali Selatan. Hal ini diperkirakan terjadi karena Gong Kebiar mempunyai sifat fleksibel, luas, dan praktis. Perkembangan Gong Kebiar mencapai salah satu puncaknya pada tahun 1925 dengan datangnya seorang penari jauk yang bernama Mario dari Tabanan. Bersama Iwayan Sukra, Iketut Mario menciptakan sebuah tari kebiar duduk atau kebiar trompong yang melegenda hingga saat ini. Penyebaran Gong Kebiar di setiap desa atau banjar turut pula membawa pengaruh bergesernya fungsi sejumlah barungan gamelan di Bali. Gong gede yang berfungsi menyajikan musik instrumental, tabu lelambatan, dan mengiringi tari-tarian ritual seperti baris dan rejang tergantikan oleh Gong Kebiar. Drama tari calon narang yang lazimnya diiringi dengan gamelan penyalon narangan kini diiringi dengan Gong Kebiar. Tari legong keraton yang di masa lalu diiringi dengan gamelan pelegongan sudah tak aneh lagi diiringi dengan Gong Kebiar. Eksistensi Gong Kebiar semakin bermakna ketika masyarakat Bali menerima kelahiran sebuah teater rakyat pada tahun 1967. Teater ini pada awalnya disebut drama kasik. Namun, karena teater berbahasa Bali ini menggunakan iringan Gong Kebiar, kemudian diberi nama drama Gong. Sejak awal kemunculannya di Bali Utara, perkembangan Gong Kebiar dipacu oleh semangat mebarung atau pentas bersama secara berharap-harapan. Pentas secara membarung ini sudah menunjukkan gairahnya sejak tahun 1920-an di desa-desa di Buleleng. Deru membaru Gong Kebiar dinikmati masyarakat dengan fanatisme tinggi.
Gelora kompetitif semakin sengit jika digelar pentasme barung antar seke Gong Kebiar. Untuk mengungguli lawannya, sampai ada upaya melibatkan ilmu hitam. Dari pentasme barung di pelosok desa di Bali Utara tersebut, sejak tahun 1930-an, Gong Kebiar merambah kawasan Bali Selatan. Juga dikenal melalui kompetisi perwakilan kerajaan-kerajaan Bali. Sejak tahun 1979, arena pesta kesenian Bali yang kemudian mengukuhkan Gong Kebiar sebagai seni pertunjukan bergengsi yang diapresiasi masyarakat lewat festival atau parade Gong Kebiar. Kini, setiap kali pentasme barung Gong Kebiar, terutama dari Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar, arena PKB selalu dipenuhi penonton. Di Festival Pesta Kesenian Bali, kompetisi Gong Kebiar tak hanya untuk dewasa, melainkan juga melombakan keterampilan dan penampilan kelompok anak-anak dan grup wanita.